gitu ya, antar kampus misalnya, atau pernah ikut lomba debat, atau malah pernah magang gitu misalnya kan di law firm mana. Nah, tulis tuh pencapaian, karena itulah yang membuat kalian akan, oh saya berarti ini nih yang sudah saya capai gitu. Saya tahu di dalam pencapaian itu pun saya berhasil membantu tim debat saya memperoleh juara 1 contoh. Nah, itu tulis semua gitu. Jadi itu yang bisa kalian bisa tahu benchmark kalian ada di mana, seperti itu ya. Nah, kemudian juga setelah itu kelebihan, kekurangan, pencapaian, dan kemudian keterampilan. Keterampilan yang kamu punyai apa, dan kemudian yang ingin kamu kembangkan apa. Contoh, keterampilan saya saat ini adalah bahasa Inggris, fasih. Tapi sebenarnya saya bisa bahasa Korea nih, karena saya penggemar drama Korea. Contoh ya, tapi saya bisanya bahasa pasif. Sebenarnya saya mau sih mempelajari bahasa aktif, nggak apa-apa deh ikut course online, saya mau tuh nanti kemudian hari kalau udah punya biaya dan punya waktu, saya mau ikut kursus bahasa Korea. Monggo, tulis gitu, apa yang ingin kamu kembangkan, saya mau lebih mempelajari bahasa Korea. Nah, tulis semua di situ. Nah, kemudian di poin kenali diri sendiri ini, jujurlah terhadap kondisi kita masing-masing gitu. Karena bagaimanapun juga, nanti personal branding yang akan kita ciptakan itu nggak akan bisa melepaskan kita gitu loh dari kondisi kita saat ini. Jadi sebelum berandai-andai nih gitu ya, kayak tadi tuh, saya mau aktif lisan dan tulisan berbahasa Korea gitu, atau misalnya berbahasa Jepang, karena nanti saya mau kerja di Jepang gitu contohnya, atau saya mau kerja memang jadi tenaga kerja atau tenaga asing di sana gitu di luar negeri. Atau malah mungkin ada yang memang luar negerinya nggak hanya tentang Asia gitu, tapi juga luar negeri yang lain, Paris misalnya gitu ya. Jadi sebelum kita berandai-andai jangka pendek, jangka panjang kita mau apa, kita harus kenali dulu kan, dan berusaha jujur gitu. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa introspeksi nih diri kita sendiri atas keadaan yang sekarang. Karena begitu kita jujur dengan kondisi kita sekarang, kita akan tahu nih dari listing yang sebenarnya mau kita capai atau mau kita improve atau kita kembangkan, mana sih yang sebenarnya possible, mana sih sebenarnya yang oh ini jangka pendek bisa nih gitu, oh ini nggak bisa jangka pendek karena saya itu harus, contoh saya tuh harus ada di Indonesia dalam 3 tahun terakhir karena saya harus saya itu anak sulung misal ya, mungkin teman-teman di sini ada saya anak sulung, adik saya masih kecil-kecil, jadi nggak mungkin saya tinggalkan dalam 3 tahun ke depan misalnya untuk kuliah ke luar negeri atau untuk kerja di luar negeri. Jadi kondisi faktanya saya harus ada di Indonesia 3 tahun ke depan. Nah itu ditulis juga gitu untuk mengenali mana sih yang sebenarnya possible kalian kerjakan di jangka pendek dan mana yang ini tuh sebenarnya target jangka panjang. Ya, nah kemudian terima gitu loh kekurangan kita. Contoh saya, misalnya kekurangan kita yang dalam contoh saya sebenarnya tertarik untuk menjadi sales misalnya ya. Ini contoh, saya tertarik untuk menjadi sales. Tapi saya ternyata agak gagap nih kalau ngomong di depan publik karena saya masih suka blank gitu. Teman-teman di sini pasti yakin ya, apalagi yang udah pernah ikut interview dan lain-lain. Kalau saya dengar curhatannya sering tuh, padahal udah sebelum berangkat tuh udah pakem nih di sini semua pertanyaan saya udah tanya, teman-teman saya udah latihan, tiba-tiba pas begitu berhadapan sama HRD mukanya galak dikit gitu ya, nggak pakai senyum, langsung blank. Itu biasa. Jadi jangan patah semangat, tetap berlatih untuk interview maksud saya. Oke, nah jadi terima jika ada kekurangan dan segera perbaiki, jangan paksakan gitu untuk mengubah, maksudnya benar-benar kayak harus dirubah dalam waktu semalam. Karena ya itu akan pasti butuh proses gitu apabila kita mau improve kekurangan tersebut, mau meningkatkan menjadi kekurangannya menjadi ya kurangnya jadi sedikit lah gitu. Paling nggak kita bisa kayak saya tadi contoh, saya mencontohkan diri saya sendiri lagi ya. Saya sebenarnya nggak suka hitungan lah contoh saya bilang, tapi pelan-pelan saya belajar meskipun belum sempurna, tapi paling nggak saya tahu diri saya lebih baik dari 15 tahun yang lalu tentang hitungan. Seperti itulah contohnya ya. Oke, nah ini tentang kenali diri sendiri. Jadi semoga teman-teman paham lah gimana caranya ya. Kalau misalnya memang masih belum tetap ngerti gitu, gimana sih cara kenali diri ya, nanti chat aja gitu. Mungkin siapa tahu ada waktunya kita akan jawab ya.
Oke, keduanya adalah, nah ini tadi tuh dari yang tadi saya cerita, kenali diri sendiri, tentukan tujuan. Saya kan udah berkali-kali tadi mengatakan ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, jadi tentukan tujuan ini karena penting gitu loh. Nomor duanya adalah karena apa? Karena ibaratnya kita ini secara individu adalah produk, adalah hal yang mau dilihat oleh orang lain. Tentu saja kita itu penting gitu loh untuk apakah yang akan dilihat oleh orang lain itu akan mereka sukai atau tidak, akan mereka ingat atau tidak. Jadi penting juga untuk membuat atau menciptakan image atau brand yang baik gitu. Karena kalau kita mau dikenal sebagai orang yang profesional gitu ya di dunia kerja, tentu saja ya kita harus menciptakan image, kita harus menciptakan value atau nilai yang baik juga, positif juga. Jadi ini hanya salah satu contohnya ya, tentukan tujuan dan fokus gitu loh, jangka pendek, jangka panjang. Karena dengan itu fokus, misalnya contoh yang tadi saya ceritakan, yang tadi kan ada yang menyebutkan lagi kuliah di mana sih, kata Mas Rio, kuliah Fakultas Hukum. Nah, mungkin memang setelah kuliah kamu tetap mau lanjutin gitu loh di bidang hukum ini karena mau menjadi lawyer. Nah, tentukan tuh berarti kamu stick to your plan. Jadi apa yang kamu ambil sekarang, yaitu yang akan kamu tetap lanjutkan sebagai tujuan hidup kamu, tujuan personal branding kamu. Akan tetapi, saya mungkin share sedikit pengalaman kali ya dalam dunia perekrutan, mungkin dalam dunia rekruter gitu. Banyak gitu loh sebenarnya yang memang teman-teman kita yang sebelumnya mungkin background pendidikannya ekonomi, hitungan lah saya sebut, maksudnya akuntansi gitu ya, hitungan. Nah, tapi ternyata setelah terjun ke pekerjaan, mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan insight atau dapat ilmu baru, wah saya ternyata lebih suka kalau jadi sales, contoh ya, sales dan marketing, digital marketing, saya lebih suka itu, saya lebih suka jadi graphic designer, itu bisa juga gitu. Tapi itu tadi untuk kita yang baru memulai untuk menciptakan branding atau personal branding, penting untuk memulai di satu tujuan dulu, satu fokus dulu gitu. Karena dengan memulai satu fokus ini, apalagi kita ini kan ibaratnya baru menciptakan image ya, baru menciptakan produk gitu loh di mata orang. Kita butuh untuk diakui secepatnya bukan diakui dan difokuskan oleh orang lain atau partner kita atau HRD atau rekruter kita untuk satu hal itu dulu gitu. Karena apa? Contoh nih ya, kalau kalian mungkin pernah tahu gitu ya, seniman atau artis Indonesia yang bisa nyanyi, bisa komedi, bisa jadi bintang iklan, bisa jadi pemain sinetron. Itu tadi kan fokusnya banyak ya, karena mungkin dia udah berpengalaman. Tapi begitu once dia mulai nih terjun ke dunia entertainment dan semuanya kita ambil gitu ya, pengen jadi semua. Tentu saja mungkin pihak produser atau pihak sutradara kalau nggak terlalu kenal-kenal banget sama artis ini secara personal, kan nggak akan langsung muncul ya di pikiran mereka, saya mau cari artis yang karakternya sedikit antagonis nih. Nah, kalau dengan misalnya kita sebagai orang baru, sebagai artis, ini saya hanya memberi contoh ya. Saya sebagai orang baru terjun ke dunia entertainment, saya bilang saya bisa semua. Tentu saja sutradara atau misalnya produser tidak akan langsung memikirkan saya gitu untuk, oh ini cocok nih untuk peran antagonis gitu. Karena mereka tidak tahu nih kita fokusnya di mana. Kecuali kalau udah kenal lama, sudah sering bekerja sama, kita image-nya baik di mata mereka. Nah tentu saja, oh peran antagonis, saya udah langsung ingat nih, dia cocok banget seperti itu. Nah, seperti itu. Udah terbiasa dia memerankan peran antagonis, ya enggak? Jadi kita sendiri pun sebagai penonton sinetron udah pasti kan, oh peran antagonis, udah pasti tuh ibu yang itu tuh biasa main sinetron gitu. Itu hanya contohnya ya. Oke. Nah, jadi penting banget kita nentuin fokus kita di awal. Satu fokus dulu nih untuk para pemula yang mau menciptakan branding supaya saat mulai ya klien, HR recruiter tahu gitu ya, harus kalau mau memikirkan tentang brand itu atau produk itu tentu saja ke kita. Oke, nah ini tentukan tujuan ya. Jadi selanjutnya itu, nah kita tahu nih di masa pandemi COVID dan lain-lain ini, kan semua orang sudah fokus di dunia online ya, gitu, digital, platform digital. Jadi saya juga ada waktu melakukan
research gitu ya, saya lihat gitu ada bahwa dalam salah satu artikel World Economic Forum, judulnya itu Three Things Recruiters Look for on your social media profile. Jadi rekruter itu 92 menyebutkan bahwa 92% dari rekruter itu mereka meninjau profil si kandidat melalui sosial media platformnya mereka. Gitu. Jadi mereka tuh sekarang udah nggak ngelihat hanya kertas aja gitu, mereka akan search sosial medianya. Saya mungkin bisa nyebut di sini ya, mungkin LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Ready, ada juga gitu yang cari Ready karena mereka mau lihat gitu loh, ini profil orang ini seperti apa sih, cocok nggak sih dengan culture perusahaan saya. Gitu. Jadi memang berarti kan personal branding ini memang harus dilihat juga secara online gitu ya, baik melalui website maupun media sosial. Nah ini dia nih saya mau kasih tipsnya, gimana sih cara membangun personal branding yang kuat gitu loh, untuk supaya rekruter ini atau klien kita notice gitu ya tentang kita gitu ya, apalagi kita mungkin sebagai pemula. Jadi pertama sudah jelas adalah selalu perbaharui online profile kita. Nah, kenapa saya sebut online profile kita? Buat teman-teman yang mungkin punya profile Ready dan sudah pernah daftar dulunya gitu ya, saya yakin sekali karena kita sudah bekerja sama dengan Unair kan sudah beberapa waktu yang lalu ya, udah dari tahun lalu. Nah mungkin saat ini pun kalau memang ternyata ada lagi nih lowongan yang mau dilamar dan tertarik gitu ya untuk melamar pekerjaan, langsung perbarui lagi nih online profile kalian di Ready. Perbaharui lagi online CV kalian. Kenapa? Karena tentu saja selama periode kalian dari awal menciptakan atau meng-create online profile gitu, tentu saja kan kita ada mengambil kursus tambahan dan lain-lain. Kita juga mungkin, malah ada mungkin sudah magang, ada mungkin yang juga udah menambah training. Jadi itulah edit value kita untuk bersaing dengan teman-teman kita yang lain. Malah mungkin teman-teman seangkatan kita, ya enggak? Nah, kemudian juga rajin-rajinlah gitu ya, update dan berinteraksi di media sosial. Nah, di sini nih ini agak rancu nih, bukan rancu sih, tapi saya kasih sedikit gambaran gitu ya. Saya kasih sedikit masukan buat teman-teman di sini bahwa coba mulai membangun ya di salah satu media sosial gitu tentang profil kita. Nah, kemudian jangan ragu gitu loh berinteraksi dengan mungkin tokoh idola atau misalnya orang-orang yang mungkin memang memiliki skill atau ilmu di bidangnya di sosial media gitu loh. Kenapa? Karena itu juga akan dilihat gitu loh oleh para rekruter atau rekan bisnis kita, dan itu justru untuk secara personal menambah ilmu buat kita sendiri gitu. Karena berinteraksi itu kan tentu saja kita jadi tahu nih tata bahasa, gimana cara kita ngomong secara tertulis, gimana cara kita membaca pertanyaan yang diajukan dan kita menjawab itu dengan benar secara tertulis. Nah, kemudian saat kamu juga berinteraksi di situ tuh pasti rekruter atau klien itu akan menilai gitu kita tuh seperti apa. Dia tuh tadi 92% dari rekruter itu melihat profil kita gitu ya secara online dulu sebelum ketemu sama kita, karena mereka mau tahu dulu nih ini karakter orang ini seperti apa sih di sosial media. Jadi saya sudah tahu arah pertanyaan yang akan saya tanya saat saya mau ketemu wawancara online atau offline, tapi paling nggak ketemu muka saya udah tahu arah pertanyaannya seperti apa. Nah, oleh karena itu, saran dan masukannya dari kami gitu ya, dari kita buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai lagi nih untuk meng-create atau menciptakan personal brandingnya di dunia digital, apabila memang kamu kita nih memposting banyak tentang personal ya pribadi di sosial media, di mana sebenarnya kita juga nggak berniat untuk membagikan itu ke orang-orang di luar circle kita, ada baik dan nanti siapa tahu pas saat kita mendapatkan pekerjaan atau magang, ternyata sosial media kita sendiri itu diperlukan gitu loh untuk itu tadi sharing berita, sharing informasi tentang perusahaan kita, ajakan, informasi itu di dunia digital sekarang itu wajar gitu ya. Nah, jadi disarankan akan lebih baik pisahkan gitu ya sosial media kita yang bersifat pribadi tersebut dengan sosial media yang memang kita peruntukkan untuk profesionalisme gitu. Itu saran aja gitu, saran dari kami. Nah, kemudian minta rekomendasi dari ini bisa dari rekan kerja sebelumnya, dari dosen, dari mungkin kita magang sebelumnya, mungkin dari atasan saat magang. Nah, kemudian juga terakhir adalah bangun networking gitu. Networking ini tidak tertutup pada
bergabung di komunitas-komunitas yang related atau yang berhubungan dengan fokus kamu yang udah kamu tetapkan di awal tadi. Seperti itu. Jadi komunikatif lah intinya ya, gali ilmu lebih dalam, sharing ilmu pengalaman dengan teman-teman di komunitas itu amat sangat berguna. Contoh sampai detik ini saya masih bergabung di grup HR dan bergabung di grup sekretaris. Kenapa? Karena saya harus tahu gitu saat ini tuh apa sih yang paling update di industri itu, meskipun mungkin dari training dan pelatihan saya dapat update-nya, tapi kan actual saat melakukan pekerjaan itu udah pasti akan ada banyak area-area yang nggak segampang hanya melihat textbook seperti itu. Jadi bangun networking, bergabung dengan komunitas yang memang menjadi fokus atau minat kamu. Nah, selanjutnya adalah tingkatkan keterampilan. Nah, ini juga penting nih, tingkatkan keterampilan. Apalagi mungkin buat teman-teman yang baru mau lulus nih dan mungkin ada yang malah belum memiliki pengalaman sama sekali dan belum sempat lah mungkin ya untuk mengikuti magang gitu ya, pelatihan mengikuti magang lah atau pekerja singkat di tempat-tempat tertentu. Nah, ambil aja gitu loh kursus dan seminar gratis, banyak kok saat ini gitu ya, kursus dan seminar gratis. Jadi itu yang akan menambah sertifikat kalian intinya ya. Karena dalam membangun karir itu amat sangat penting namanya hard skill dan soft skill. Tentunya teman-teman sudah sering baca ini ya. Hard skill tentu saja adalah ilmu-ilmu yang kita dapat dari seminar, kursus online. Nah, saya ngambil contoh aja, kalian bisa lihat apabila kalian sudah punya profil di Ready, kita punya yang namanya Ready Belajar. Nah, di situ kalian bisa ikutin tuh, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Di situ kalian bisa ikutin untuk menambah ilmu wawasan kalian gitu. Karena apa? Profil Ready sendiri saat kalian sudah mengikuti banyak training itu atau Ready Belajar, misalnya nih kalian ikutin 5. Sementara teman kalian yang punya kualifikasi yang sama, lulusannya sama dengan kalian, tapi dia hanya ngikutin keterampilannya hanya 3. Tentu saja rekruter akan lebih memilih yang memiliki training lebih banyak. Karena mereka tahu nih bahwa nih anak ini tentu saja dia keinginan untuk belajarnya itu tinggi, keinginan tahuan lebih tinggi, dan dia paling nggak udah punya dasar nih atas apa yang dia pelajari dibandingkan ini. Jadi maksud saya tuh bahwa ini amat sangat bermanfaat untuk rekruter saat mereka tiba-tiba ketemu kandidat yang apple to apple gitu ya. Oke, nah kemudian saat mengembangkan soft skill, tantang diri kalian untuk mengambil sesuatu yang mungkin lebih di luar dari batasan kalian sekarang. Contoh misalnya saat ini kalian ngikutin kegiatan kampus, challenge aja diri kalian, coba dong saya mau jadi tim leader, karena di tim leader itu kan pasti akan ada kemampuan manage tim, kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking, kemampuan gimana meyakinkan internal eksternal. Jadi itu tingkatkan kemampuan-kemampuan itu ya. Nah tentu saja gimana sih caranya supaya itu bisa muncul gitu di personal branding, mau itu digital non digital ya. Kalau untuk seperti soft skill dan lain-lain kan saat kita misalnya ikut tim leader dan lain-lain kan mungkin di sosial media kalian postinglah foto saat menjadi bersama tim saya atau saat misalnya lagi presentasi dan lain-lain ya, itu kan bisa sebagai membangun personal branding kalian di dunia digital. Nah kemudian tentu saja peningkatan keterampilan itu baik offline dan offline ya selalu harus sering diupdate ya di platform digital kalian, di CV online, profile online. Nah, highlight ini sebenarnya poin terakhir, rangkuman juga tambahan dari yang tadi saya sudah jelaskan itu yang paling utama, paling penting banget buat teman-teman di sini. Ini saya senang banget kalau membagikan tentang ini tuh adalah tambahannya itu ditunjang dengan disiplin. Ya, harus disiplin gitu loh saat mengerjakan melakukan tadi gitu personal branding, meningkatkan skill dan lain-lain. Karena dengan disiplin, karena kan kita sudah sebelumnya tuh merencanakan jangka pendek, jangka panjang, tujuan dan lain-lain. Kita disiplin nih untuk terus memulai atau menganalisa itu, bertanggung jawab, jujur, integritas terhadap pekerjaan. Jadi kita disiplin untuk menjalankan rencana kita itu. Sesuai dengan agenda. Mager-magernya mungkin dihilangkan dulu kalau memang mau tujuan utamanya adalah mendapatkan pekerjaan atau bekerja dengan partner yang memang kita incer lah intinya ya. Nah kemudian adalah udah paling penting nih konsisten karena
apa? Dalam artian itu tadi, misalnya nih kita fokusnya di awal apa pengen jadi hukum, gitu ya contoh. Nggak salah gitu, misalnya dalam 6 bulan lagi atau 1 bulan lagi ternyata setelah saya mendapatkan ilmu baru, kok saya lebih senang menjadi marketing ya gitu ya, digital marketing gitu. Nggak salah gitu. Asal memang setelah itu kamu akan komit gitu untuk terus gitu ngebangun yang tadi, berarti kan mulai dari nol lagi nih, mulai dari awal lagi. Mungkin tadi yang hukum itu akan menjadi dasar dari digital marketing. Tapi yang kita highlight di sini menjadi tidak konsisten apabila 3 bulan kemudian nggak enak deh kayaknya kalau menjadi marketing kok kayak keluar-keluar terus harus ngomong di depan orang banyak, kok saya kurang suka ternyata. Enggak deh, saya mau ini aja deh, jadi art aja deh, mungkin jadi apa contoh ya, saya musisi gitu ya. Ini hanya contoh kasus ya, bukan berarti bahwa ini bagus gak bagus, bukan. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah inkonsistensinya gitu. Karena apa? Dengan kita inkonsisten, maka yang poin yang tadi saya jelaskan bahwa kita nggak akan diingat gitu loh oleh orang yang sebenarnya malah kita mau mau tinggalkan gitu loh, brand kita yang bagus ini. Karena orang akan jadi bingung. Kemarin sih dia di bidang hukum, tapi pas kemarin terakhir ketemu ngomongnya sih jadi marketing. Tapi saya dengar dari temannya kemarin, sekarang malah jadi ngeband. Nah, jadi kan itu sendiri sudah kayak menciptakan personal branding yang malah mau kita bangun, ternyata gagal. Seperti itu ya, jadi harus konsisten. Gitu. Konsisten, tadi disiplin, konsisten. Nah, kemudian yang ini sih yang paling utama banget tuh, selalu bersikap positif, selalu berusaha, karena semua hal tadi di belakang, kalau tanpa dikurangin oleh usaha juga, ya tetap aja ya kesannya jadi kayak ini ya hanya berbicara gitu ya, tapi usaha terus, positif, usaha, dan paling penting adalah selalu berdoa. Kenapa saya taruh sikap positif, usaha, dan doa ini, karena lebih ke ini ke poin tujuan depannya adalah untuk kita masuk ke dunia kerja, untuk kita memulai bisnis kita sendiri menjadi entrepreneur seperti itu ya. Itu penting, sikap ini yang penting. Oke, nah itu sih saya mungkin quote terakhir saya adalah ini yang paling saya suka banget gitu, dan itu selalu saya share gitu ke teman-teman yang kalau misalnya ada webinar begini, surround yourself only with people who are going to take you higher. Saya nggak ngomong tentang toxic apa segala macam, enggak di sini, tapi surround yourself only with people who are going to take you higher. Karena dengan hal itu kan kita berkembang ya, dengan kita berkembang kita akan bermanfaat semakin banyak untuk orang lain. Dan dengan doa tentu saja semua usaha kita tentu akan diberkati ya, terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu sih yang mau saya sampaikan di sesi kali ini.